Jumat Agung ini kita mengenangkan tentang sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi puncak karya penyelamatannya kepada kita manusia. Dia mengalami penderitaan, sengsara, bahkan kematian di atas kayu salib. Bagi manusia, pengalaman penderitaan dan wafat adalah pengalaman yang gelap bagi kita. Ingat di Taman Getsemani, tempat itu sekarang tetap dipelihara. Di situ masih ada pohon zaitun dan di sampingnya ada gereja yang dikenal sebagai gereja segala bangsa. Persis di dalam gereja itu ada batu besar yang menjadi altar gereja. Itu yang diyakini tempat Yesus dulu berdoa sebelum dia ditangkap. Mungkin masih ingat Pastor Chandra, dia pernah temani pesiar ke sana, dan biasanya ibu-ibu itu tidak mendengarkan penjelasan, mereka sibuk selfie-selfie. Jadi pas ini Yesus tempat berdoa dalam masa sengsaranya. Tapi biasanya ibu-ibu lupa, lalu mereka cari lagi ibu bilang, "Pastor, di mana lagi tuh batu?" Oh, saya bilang, "Pastor berdosa." Bilang, "Daripada saya antar lagi ke atas, kami ketinggalan bis. Pokoknya dekat-dekat aja, masih kena-kena," katanya sekitar situ. Dan tempat itu memang tempat yang istimewa karena di sekitar situ settingan kurang lebih seperti yang kita dengarkan tadi dalam Pasio itu terjadi sampai menuju ke Yerusalem. Dan yang menarik adalah drama yang terjadi di sana. Ada 3 murid yang menemani Yesus di Taman Getsemani, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan 3 kali Yesus datang kepada mereka memperingatkan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kalian tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang kuat, tetapi daging lemah." Dan itu dia ulang 3 kali. Tetapi namanya saja manusia selalu jatuh dan mereka tertidur. Akibatnya ketika datang orang yang menangkap Yesus, murid-murid ini lari tercerai-berai. Tinggallah Yesus seorang diri menghadapi orang itu. Dan sekali lagi saya kira pesan Yesus menjadi sangat relevan bagi kita untuk senantiasa berpasrah total kepada Tuhan dalam doa dan juga tidak pernah lengah dalam hidup ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Dan Yesus sendiri juga di hadapan pergulatannya itu hampir putus asa. Jelas sekali kata-katanya dan mengatakan apa? "Biarlah cawan penderitaan ini berlalu daripadaku Tuhan." Itu dia sudah sampai pada titik hampir menyerah. Itulah kata-kata ini, penyerahan total. "Tetapi bukanlah kehendakku yang terjadi Tuhan, melainkan kehendak-Mu lah." Dan kemudian penginjil melukiskan peluhnya atau keringatnya itu jatuh seperti titik-titik darah, yaitu mengungkapkan betapa pergulatan berat bagi dia. Tetapi dikatakan kemudian tampillah malaikat memberikan dia kekuatan dan dia bisa menyelesaikan tugas dari Bapa ini dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam perjalanan sejarah kita mengenal 2 pilar dalam gereja yang kemudian menjadi penerus warta keselamatan Yesus Kristus. Yang pertama adalah Simon Petrus dan yang kedua adalah Rasul Paulus. Simon Petrus menjadi fondasi gereja karena disitulah kemudian Yesus mengatakan, "Engkau adalah Petrus," artinya batu karang, "dan di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya." Sementara Paulus, dia seorang penganiaya jemaat, tetapi kemudian bertobat, lalu kemudian dia menjadi pewarta kabar keselamatan Kristus yang ulung di antara orang-orang non-Yahudi. Dan 2 tokoh ini, Simon Petrus dan juga Rasul Paulus, dua-duanya menjadi martir di kota Roma. Petrus itu kemudian disalibkan secara terbalik di tempat di mana Vatikan sekarang ada. Jadi kalau orang masuk di Vatikan, persis di bawah altar Vatikan, disitulah sebenarnya ada makam Rasul Petrus.
Dan tidak jauh dari situ ada kemudian satu katedral di mana Rasul Paulus kemudian juga dimakamkan dan dikenal sebagai Basilika San Paolo di luar Tempo Vatikan. Dan tentang Paulus sendiri itu menarik kisahnya. Dia dimakamkan di dekat kota Roma, di dalam kota Roma, tetapi meninggalnya itu di luar kota Roma. Ada tempat di dekat Kedutaan Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, namanya Eur. Dulu ada konjen dari Indonesia tugas di Vatikan, namanya Pak Moses Tandung Lelating. Saya pernah ketemu di Jakarta dan dia mengatakan 4 tahun saya tugas di Roma, itu betul-betul iman saya diteguhkan, dan salah satu tempat favorit yang dia kunjungi adalah itu, tempat Rasul Paulus dulu meninggal, dekat dari kedutaan. Ketika saya di sana tugas belajar, saya punya seorang teman yang baik sekali dari bilang sama saya, "Aidan, sebelum kau pulang, kita akan kunjungi tempat itu." Lalu betul kami kunjungi tempat itu, dan kami ke sana. Tempat itu namanya Tre Fontane dalam bahasa Italia. Tre, 3, fontane itu sumber air. Jadi 3 sumber mata air. Kenapa demikian? Karena dulu Rasul Paulus itu ketika dimartir, jadi dibunuh, itu kepalanya dipenggal 3 kali. Tempat di mana kepala itu terpelanting di tanah, kemudian muncul mata air, dan itulah asal-usulnya menjadi Tre Fontane, 3 sumber mata air. Waktu saya dengan Pastor Leo ke situ, lalu kemudian dia cerita, dia bilang, "Aidan, kira-kira kau tahu kenapa saya antar ke sini?" Karena ini tempat yang sangat bersejarah, meskipun jarang dikunjungi orang. Tempat Rasul Paulus menunjukkan kemartirannya dengan luar biasa. Lalu alasan kedua, rupanya dia punya pengalaman di tempat itu. Ketika di studi S2-nya dulu, itu dia berjumpa dengan serombongan pesiaran dari Indonesia. Dia sedih, dia bilang, orangnya kan bersiaran harusnya pergi bahagia, bisa melihat tempat-tempat suci, tetapi ibu ini apa? Sedih, karena dia dicopet. Jadi jangan heran, Roma juga banyak tempat copet. Jadi dompetnya, kartunya, uangnya, semuanya dicopet, paspornya. Dan dia sedih sekali. Karena Pastor Leo lihat kasihan sekali ibu ini, boleh lalu pergi ke tempat itu, Tre Fontane. Dia bilang, "Kenapa Pastor antar saya di sini?" Dia bilang, "Supaya ibu bisa berdoa di sini." Lalu dia berdoa di situ. Setelah itu kemudian Pastor Leo cerita bahwa Rasul Paulus orang yang salah satu yang luar biasa mewartakan sabda Tuhan, bahkan memberikan nyawanya di tempat ini, kepalanya dipenggal, dan itu terpelanting 3 kali, dan itu ada buktinya. Tempat itu kemudian ditandai dengan 3 sumber mata air. Lalu ibu itu tersadar, lalu kemudian mengatakan, "Pastor, saya tahu kenapa saya dibawa tempat ini. Tempat ini adalah saksi di mana cinta Paulus kepada Kristus demikian luar biasa, nyawanya pun dia berikan." Lalu kemudian dia sadar, dia mengatakan, "Saya baru kehilangan sedikit, kehilangan uang, kehilangan paspor, kehilangan dokumen-dokumen, dan itu bisa saya cari. Kehilangan nyawanya pun dia tidak pernah merasa rugi. Karena apa? Dia persembahkan untuk Kristus." Lalu kemudian ibu itu berdoa kembali, dan kemudian tidak ada lagi beban dia, dan kemudian menjalani siaran dengan baik, pinjam, dan pulang ke Indonesia. Saya bisa mendapatkannya lagi. Paulus kepada Kristus tidak pernah bisa dihalangi oleh apapun. Bahkan ketika Paulus pun di penjara, ternyata penjara itu tidak menghalangi dia menjadi seorang pewarta penyelamatan Kristus kepada kita. Dan sekian banyak martir murid-murid Tuhan yang juga meneladangkan bagaimana arti pengorbanan demi keselamatan semakin banyak orang. Oleh karena itu, dalam aturan iman, mari kita rayakan perayaan Jumat Agung ini sebagai puncak keselamatan kita, supaya pun kelak kita dibangkitkan mulia seperti Kristus yang telah mengalahkan maut. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita. Kini tiba saatnya kita akan memanjatkan doa permohonan, doa universal kita bersama seluruh gereja.
untuk gereja kudus. Saudara-saudara terkasih, marilah berdoa bagi gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan lindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk Sri Paus. Marilah berdoa pula untuk Bapa Suci kita Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Berlututlah kita. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para pejabat gereja dan segala lapisan umat, marilah berdoa pula untuk uskup kita Yohanes Liku Ada, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, dengan Roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para calon baptis. Marilah berdoa pula untuk para calon baptis, supaya telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat
menambah iman dan pengetahuan para calon baptis, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bencana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk kesatuan umat Kristiani, marilah berdoa pula untuk semua saudara yang mengimani Kristus kita dalam gerejanya yang esa. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghimpun mereka yang bercerai-berai serta memelihara mereka yang telah bersatu dalam gereja-Mu. Pandanglah kawanan domba putra-Mu. Semoga semua saudara kami yang telah Engkau kuduskan berkat pembaptisan, Engkau persatukan pula dalam iman dan cinta kasih. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk umat Yahudi, marilah berdoa pula untuk orang Yahudi yang menerima sabda Allah sebelum kita, supaya Allah dan Tuhan kita mengorbankan dalam hati mereka cinta akan nama-Nya serta kesetiaan akan perjanjian-Nya. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan memberikan janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gereja-Mu. Semoga umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk mereka yang belum mengimani Kristus, marilah berdoa pula untuk mereka yang belum mengimani Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi, menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk mereka yang tidak mengimani Allah, marilah berdoa pula untuk
mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran sendiri berlututlah kita. Supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendaknya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, di tangan mula pikiran manusia dan nurani para bangsa, sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuanmu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian dan kebebasan beragama dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari yang menderita. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Berlututlah kita. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah yang penuh kasih, kami berdoa pada
Secara khusus kami berdoa untuk Crescencia Songko yang genap berumur 9 tahun, dan juga untuk Yansensius Agung Penafa yang genap berumur 21 tahun. Allah yang penuh kasih, berkatilah putra putrimu ini, semoga bertambah umur, bertambah juga berkat dan kasih karunia yang kau curahkan atas dirinya. Berikanlah umur yang panjang, kesehatan yang baik, sukacita dan kegembiraan, serta harapan dan cita-cita mereka telah tercapai dengan baik. Berkatilah juga orang tua dan segenap keluarganya, semoga senantiasa kau lindungi dengan bimbingan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, khususnya untuk Andre yang sedang sakit. Semoga Engkau mencurahkan berkat atas dirinya, memberikan dia kekuatan, terlebih rahmat kesembuhan. Semoga dia pulih kembali dan mendapatkan kesembuhannya dengan baik. Berkatilah juga ibunya dan keluarganya, semoga senantiasa dalam lindungan dan naungan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Bapa yang penuh kasih, inilah doa-doa yang kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, ini tiba saatnya kita akan mengadakan penghormatan kepada salib lambang Kristus yang tersalib bagi kita. Umat dimohon berdiri. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya.
Berdua akan di depan dan di samping gereja untuk mengangkat salib. Dan pada saat mereka mengangkat salib, dimohon untuk semua menghormat dan membungkuk lalu mencium salib rosario kita masing-masing. Kita berjalan silang nomor 48.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berilah kita berdoa. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di Allah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Semoga santapan surgawi ini mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Bila
Ya hati Yesus Raja cinta, sumber kasih yang abadi. Dengan darah-Mu yang terindah, Kau pulihkan dosa kami. Tubuh Kristus, Dua hati Yesus Raja cinta, damai Kristus, terimalah hati kami tubuh Kristus, yang dengan rela kami serahkan, membalas kasih-Mu mesra. tubuh Kristus, damai Kristus, Cintaku akan Dikau, ampunilah kami ya Tuhan, sebab bersalah. tubuh Kristus, damai Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, damai Kristus, tubuh Kristus, damai Kristus, damai Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, damai Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Persilang 50 tahun.
pulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan putra-Mu. Peliharalah karya-karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk dan kita akan mendengarkan beberapa penyampaian. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa permohonan. Bapak Pastoral, Dewan Pastoral Paroki yang boleh hadir bersama dengan kami, para Dewan Stasi di wilayah 4, Bapak Ibu Saudara semua yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Untuk wilayah 4, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pastor Aidan yang telah memimpin kita di dalam misa Jumat Agung pada sore hari ini. Ucapan terima kasih yang sama kepada Bapak Ibu yang telah terlibat di dalam pelayanan pada sore hari ini, anak-anak kami misdinar, dan juga kepada KOR Stasi Tumbang Datu dan semua siapa saja yang telah turut ambil bagian baik di dalam persiapan, dan semuanya kami mewakili seluruh umat dan Dewan Stasi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga pelayanan yang tulus dari kita semua senantiasa mendapat berkat daripada Tuhan. Yang berikut disampaikan kepada petugas liturgi untuk malam Paskah, yaitu umat dari Stasi Tambunan bersama dengan Stasi Tok Sare, bahwa gladi akan dilaksanakan besok pagi yang akan dihadiri oleh Pastor Dedi. Diharapkan untuk boleh hadir besok pagi untuk boleh bersama-sama melaksanakan gladi bersih untuk pelaksanaan perayaan malam Paskah besok. Yang terakhir, dimohon kepada kita semua sekali lagi untuk tidak membawa buku panduan, tetapi tetap meninggalkan di tempat duduk masing-masing, dan nanti panitia bersama dengan PHS-THM yang akan mengumpulkannya kembali, karena besok kita akan tetap memakai buku ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Menyambung dan terima kasih kepada semua panitia selama perayaan ini yang telah berusaha dengan sebaik mungkin sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar, juga kepada semua petugas liturgi, kepada semua umat dan juga pihak keamanan, dan juga semua anggota KOR yang membawakan KOR dengan baik dengan jumlah juga yang sangat luar biasa. Kita berikan aplaus untuk mereka. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita berdiri, kita menundukkan kepala untuk menerima berkat Tuhan. Allah Bapa, sumber segala rahmat dan penghiburan,